Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ibu-ibu al-hidayah yang sangat saya hormati dan saya cintai semuanya. Saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya barokah, selamat dimanapun berada. Yang sedang sakit insya Allah Allah sembuhkan. Yang sedang berdoa insya Allah doanya akan segera diijabah oleh Allah. Yang sedang sedih insya Allah dibahagiakan. Amin. Sholawat teriring salam kepada baginda Nabi, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi kita Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya, mendapat syafaatnya. Amin, dan insya Allah kita kembali bisa berumrah bersama keluarga. Amin, amin, amin. Semoga dimudahkan dan tidak ada halangan, pandemi segera berakhir insya Allah ya. Yang saya sangat cintai dan sayangi Ibu Meli, Ibu Nur juga Wakil Ketua, dan Bu Meli Ketua. Mudah-mudahan insya Allah selalu diberi kesehatan, kesabaran, dan segala apapun upaya yang dilakukan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga seluruh pengurusnya, ada Ibu Dini, Ibu Vivi ya, yang lain-lain lagi semua yang tidak saya sebut satu persatu. Saya doakan insya Allah Allah selalu memberikan keberkahan dan semua yang dilakukan insya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua menjadi pahala. Ibu-ibu peserta semuanya yang saya cintai, alhamdulillah tidak adalah seorang mukmin berjalan melainkan pasti perjalanan itu akan menjadi sebuah ibadah ya. Jangankan kita berjalan ya, sedangkan kita makan enak aja itu ibadah gitu ya. Bahkan dalam perjalanan itu kata Nabi kita disebut musafir. Kalau bahasa Bekasinya traveling. Ya, itu bahasa Bekasi itu Bu Rina ya. Nah, kalau musafir bahasa Arabnya, bahasa Qur'annya, musafir itu doanya makbul. Musafir itu dikasih keringanan sama Allah. Apa? Ya kan? Dimudahkan segala urusannya, doanya makbul ya. Kalau jauh sedikit bisa jamak dan kosor. Ya kan? Itu kan keringanan ya yang Allah berikan ya. Dan alhamdulillah tentunya terima kasih banyak yang juga saya ucapkan kepada Ibu Dini yang mudah-mudahan insya Allah rezekinya barokah, rumahnya barokah, segala kehidupannya dibarokahi Allah. Dengan kebaikan beliau kita bisa berada di sini ya, tempatnya nyaman sekali. Tadi saya lihat-lihat, masya Allah ya, bagus. Ini ada yang di bawah, ada yang di atas. Kalau udah sepuh di bawah nggak naik-naik. Yang di atas yang muda-muda ya, masya Allah, tabarakallah. Saya akan menyampaikan tentang penyakit hati. Ya, kenapa? Karena ini nasihat buat saya terutama. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Hati kita itu disebut dalam Quran kulub, kolbi ya, kolban, kolbun, bisa juga kul ya. Kenapa disebut kolbi? Kolb itu karena hati itu seringkali bolak-balik. Satu ketika kita sedih, tapi satu ketika kita bisa tertawa. Makanya Allah katakan, aku ciptakan menangis dan tertawa. Itu yang paling cepat menangis dan tertawa tuh ketika nikahin anak. Satu sisi senang, ya kan, betul ya Bu Nasia, nikahin anak ya Bu Meli. Tapi satu sisi ada sedihnya pasti, ya kan. Sedihnya mungkin kepikir gitu ya, dulu kecil kok sekarang udah nikah gitu ya. Terus bagaimana nanti gitu ya, kita ada kekhawatiran ya Bu Nasia. Karena kita kan manusia ya, nggak tahu masa depannya. Tapi itu yang kita lakukan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan hati kamu jadi tenang. Hati kamu dengan zikir pada Allah kamu jadi tenang. Kalau kita khawatir masalah anak ya Bu Nasia, Bu Lena ya, kita kembaliin aja lagi ke Allah gitu. Karena sebaik-baik kita jagain anak ya Bu Rika, itu pasti Allah lebih bagus daripada kita. Kalau kita jagain, maaf nih, kita bisa ngasih rumah, bisa ngasih mobil mungkin ya, bisa ngasih uang, tapi kan kita nggak bisa memberi kebahagiaan ke anak kita. Siapa yang ngasih kebahagiaan? Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita serahkan kepada Allah. Nah, jadi kenapa hati itu penting? Karena Allah tahu segala sesuatu itu mulainya dari hati. Kata Nabi, inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darahnya baik, baiklah senyumnya, baiklah kata-katanya, baiklah pikirannya, baiklah aktivitasnya. Tapi kalau segumpal hatinya buruk, maka buruk seluruh kehidupannya. Maka oleh karena itu hati itu penting, dan wajah itu mencerminkan hati manusia. Maka oleh karena itu kata Nabi SAW, itulah yang disebut mudghah, hati itu. Apa itu? Kolbun. Kolbun itulah yang akan menentukan kamu tuh baik atau tidak ya.
Jadi oleh karena itu saya gini, pernah lihat itu tuh material depan rumah saya ya, di depan gang saya, bukan rumah saya. Itu mobilnya kijang, maaf ya, jelek banget. Pintunya udah gak ada kuncinya, lampunya nggak ada, pokoknya semuanya serba jelek, kacanya nggak ada, tapi jalannya bagus. Bawa barang-barang kan ya. Saya kan bilang dong sama anak-anak, kenapa sih kok kijangnya udah jelek gitu masih jalan? Emang kalau mobil kijang lama nih mesinnya bagus. Ya sama ya sama kita manusia, walaupun wajahnya pas-pasan, kalau hatinya baik, subhanallah ya, jadi kelihatannya agak sedikit cerah gitu ya. Tapi kalau wajahnya cantik, hatinya busuk, ya lebih jelek lagi. Saya maaf nih Bu ya, beneran nih, saya nggak bohong demi Allah. Saya diundang oleh Syekh Bandar ini apa namanya, Teluk Bayur, Sumatera Barat ya, kalau orang Padang tahu ya. Jadi mohon maaf ya, istrinya cantik ya luar biasa. Saya nggak tahu, nggak pernah kenal suaminya ya. Suaminya jenderal angkatan laut, makanya jadi bandar, Syah Bandar ya kan. Setelah saya diundang, pas nggak taunya, Bunda nih tiket udah disiapin gitu kan, alhamdulillah. Jadi saya langsung ke itu ya apa namanya, Bandara Minangkabau. Sampai di sana karena ada beberapa ibu-ibu juga, saya diem aja. Nggak taunya teman saya itu udah bilang, Bunda nih silakan naik mobil, kan ada Innova, ada Alfa. Saya diem aja dong, karena saya nggak tahu siapa ibu-ibu itu. Saya takutnya teman-temannya kan jenderal-jenderal juga kan, saya nggak enak. Saya diem aja. Terus taunya tiba-tiba ada bapak-bapak, maaf loh jujur, saya kira drivernya gitu kan ya. Jujur karena biasa banget mukanya. Dia langsung deketin ibu istrinya itu, teman saya itu. Mah, Bu Nani naiknya Alfa, gitu kata dia. Wah, ini orang baik banget. Saya nggak dengar panggil mahnya. Saya pikir kan drivernya nyari gitu kan. Saya bilang ini orang baik banget gitu. Nggak taunya dia deketin lagi. Mah, langsung makan. Cari restoran yang bagus. Habis makan kenyang karena kita musafir kan. Mah, ke itu Silvi itu apa namanya, kerupuk keripik Sanjay ya kan. Beli oleh-oleh dulu buat Bu Nani, Masya Allah. Saya bilang ini orang wajahnya tadinya waktu ketemu di bandara gak cakep, tapi karena udah ke restoran sama ke situ kok jadi ganteng ya. Dasar cewek mantap. Tadi yang gaya ada jadi ganteng. Masya Allah Bu Nas, itu kayaknya seumur hidup saya cowok paling ganteng di dunia. Udah gitu sampai ke rumahnya, rumah dinas kan ya, dikasih kamarnya ada beberapa juga gitu Bu Dini, terus ya Bu Meli, terus dia bilang, Bu Nani kamarnya di sini ya, terima kasih Pak gitu ya. Masya Allah, maaf ya, bener akhlaknya juga baik ya luar biasa. Begitu naik kapal kan, kalau orang-orang mau ke Pulau Mande kan naik kapal kecil ya, kalau kita naik kapal besar, kapal yang paling besar. Karena kan itu, nah dari situ terus baru turun naik kapal kecil gitu. Terus Bu Nani mau duduk di mana? Saya duduk di dekat nahoda boleh nggak Pak? Boleh kata dia. Saya gaya banget berita, saya ke depan. Karena saya kepengen tahu kan, ombaknya kan besar tuh Bu Lena. Lama-lama, Pak saya kok pusing ya. Duduk di sini, lagu banget saya. Saya kalau kapal besar saya nggak takut. Kapal kecil saya takut, ya takut Belitung. Enggak, tapi mabok laut ya. Itu Masya Allah ya, maaf ya ibu-ibu, apalagi kalau wajah cantik, hatinya baik ya, maaf jujur loh demi Allah, wajahnya biasa banget, saya nggak bilang jelek loh, biasa aja, tapi luar biasa, ya kan. Artinya gini loh, maaf ya Bu, kita nih kan ternyata tuh nggak ada teman-teman kantor, itu cuma teman pengajian semua, jadi bukan pejabat, di servisnya luar biasa. Sampai hari itu saya tanya, Bapak ngantor? Enggak, untuk ibu-ibu saya nggak ngantor. Besoknya Bu Rika keliling ke apa namanya, Bukit Tinggi, terus ke Harau, pokoknya keliling ke semuanya tuh, luar biasa. Ketika keliling itu kelok 9, pokoknya semuanya keliling. Itu kan ada 4 mobil ya, itu salah satu mobilnya yang nyetir beliau. Terus kata beliau, Bu Nani satu mobil sama kita, ya, Masya Allah. Terus saya bilang, Pak nggak ditanya Bos. Pas lagi di sana tuh lagi nyetir itu, lagi ada ini apa namanya, ada kunjungan Pak Presiden. Dia bilang ya dipantau Pak, ini saya sedang dalam perjalanan, padahal lagi nganterin kita jalan-jalan. Ya Allah luar biasa. Artinya bukan ini ya, saya maaf, saya bukan soal kepergian ya, alhamdulillah sama Ibu Hidayah juga saya sering pergi. Tapi penghormatannya, hatinya baik, pikirannya baik, sambutannya luar biasa. Itu membuat saya sampai bilang sama anak-anak saya, kalau jadi suami harus seperti itu. Walaupun itu teman istri kamu harus hormati dia, kamu baik sama dia. Itu nggak mungkin orang berlaku seperti itu Bu Rika kalau hatinya nggak baik. Maaf ya, dia pejabat, betul nggak Bu Meli?
dia punya posisi, dan bahkan maaf saya yang merepotkan dia, tapi dia sangat welcome. Maka saya jadi kemarin materi Rabu kemarin ya tentang harus menerima tamu dengan baik, ya kan? Harus menghormati tamu dengan baik ya, seperti itu gitu ya, masya Allah gitu ya. Nah jadi dari situ saya lihat hati, yang penting tuh hati, karena betul. Nah hati itu yang pertama, penyakit hati yang pertama adalah iri, dengki, benci. Nah ini sama nih, suka iri sama orang, nanti lama-lama jadi benci sama orang, jadi dengki sama orang. Bener loh Bu Lena, saya pernah ketemu gitu ya Bu Mas Yanti, ada orang yang sukanya benci aja. Bu maaf, kalau kita nih mau lihat kekurangan kita, nggak ada yang sempurna. Bahkan kata Nabi, Bu Nur, kalau kamu disayang sama teman kamu, kalau Bu Nur sayang sama saya, Bu Meli baik sama saya, bukan berarti saya nggak punya aib. Allah tutup aib saya, betul nggak Bu Lena? Mungkin kalau tahu, ibu-ibu nggak akan mau berteman sama saya. Ya, tapi tentunya semua kita kan Bu Rina punya kekurangan ya, Bu Meli ya, punya kesalahan. Jadi saya sih berharap ya, di usia kita yang sudah tidak muda ya, Bu Rika ya, kita berteman ya, Bu Evi sudah puluhan tahun ya, Bu Mulyati. Mari sama-sama hormat kepada yang tua. Nah ini pasti ya, pokoknya Bu Vivi saya selalu suruh hormat sama yang tua, ya kan? Ini tadinya saya kira muda, taunya nggak terlalu muda dia. Badannya aja kecil, umur yang 60-an. Paya California. Saya bilang gini, Bu Nur harus hormat sama itu, sama Bu Meli. Oh salah, salah ya. Ternyata sama, iya semua emang enggak. Tetap harus hormat ya Bu Nita ya. Maksudnya gini, kalau dalam Islam tuh hormat pada yang tua, sayang sama yang muda. Ya sayang sama-sama ya. menghormati. Ayo aku disayang. Alhamdulillah. Sayang sama yang muda. Sayang sama yang muda. Aku. Ya, seperti itu. Jadi enak ya Bu Nita ya, Bu Lis ya, Bu Mulyati. Pokoknya yang orang lain ya Bu Rika jadi saudara. Kan enak ya, betul gak Bu ya? Kalau jadi saudara kan enak ya Bu Lena ya. Kita ke Kokas bingung mampir tempat Bu Lena ya. Kita telepon aja ya, kan enak ya. Jadi gitu ya Bu Dini ya, saling bersahabat, saling berteman, saling bersaudara ya. Pokoknya kata Nabi, muslim dengan muslim yang lain seperti satu tubuh. Kalau kita Bu Nas kena duri, yang sakit bukan cuma jarinya, demam seluruh tubuh kita. Kita seperti itu ya, kita mulai gitu ya. Kenapa? Karena teman ini bisa memberi syafaat. Kita nggak tahu loh nanti, mungkin kita nggak tahu ya Bu Nita, Bu Evi kelihatannya diam, tapi ternyata sholat tahajudnya luar biasa. Gitu kan, kita nggak tahu, kan amin ya Robbal Alamin ya. Doanya ya Bu Lena ya, kita nggak tahu juga gitu ya. Bu Nur diam-diam, ternyata sering menolong orang lain. Bu Nas ya kan, nggak pernah bersuara, tapi Ibu RT bikin jalanan luar biasa. Saya kalau lewat Blok C tuh mulus jalanannya, ya. Loh itu juga bermanfaat untuk orang lain, betul nggak Ibu? Kita nggak tahu amalan kita di antara kita siapa yang diterima lebih dulu. Nanti kata Nabi Bu Dedi, di surga ada orang yang nggak mau masuk di luar Bu Rika. Kata Allah, kamu kenapa sih nggak masuk? Udah kamu surga, masuk aja. Dia sibuk Bu Dini berdoa. Kamu doain siapa? Doain teman-teman saya yang masih di neraka. Terus kata Allah, udah saya angkat semuanya, masih ada tersisa. Kata Allah Bu Nas, kok sisa? Kata gitu, doain lagi Vi. Terus udah gitu kata Allah, udah saya angkat. Enggak ya Allah, masih ada teman saya. Jadi dia nggak mau masuk surga buru-buru karena dia berdoa. Doanya apa? Untuk seluruh teman-temannya, seluruh yang dia kenal, agar semua diangkat dari neraka. Masya Allah, itu hadisnya Muslim loh. Saya sampai ya Allah gitu. Jadi maaf, kita nggak tahu loh siapa di antara kita. Boleh jadi kita kayaknya ngelihat orang biasa aja, nggak taunya dia amalan baiknya yang kita nggak lihat. Kita nggak tahu kan ya. Dan maaf, amalan kita kan yang diterima Allah kita juga nggak tahu loh Bu. Jadi gini Bu, nanti malaikat itu bukan protes ya, tanya sama Allah. Allah, orang itu catatannya baik loh. Saya yang nyatet, kata malaikat. Saya kan inget ya kan, malaikat nggak pelupa, nggak kayak kita. Terus kata malaikat, tapi kenapa dia nggak masuk surga? Kamu kan nggak tahu yang ikhlas sama enggak, mana yang diterima sama Allah, mana yang tidak. Aku yang lebih tahu. Jadi siapa yang, terus ada sebaliknya juga gitu Bu Meli. Ya Allah, dia tuh jelek banget, amalannya neraka. Saya yang nyatet. Oh Allah, kata malaikat. Kata Allah, kamu nggak tahu, udah aku ampuni. Dan dia masuk surga Bu Is. Jadi kita wallahu a'lam bishawab. Tapi insya Allah kita semua saling tolong menolong ya. Jadi penyakit 3D ini jangan pernah ada. Dengki, dongkol, dendam. Jangan pernah ada.
Tapi emang syaitan selalu menghiasi kita kalau kejelekan tuh kita ingat terus gitu ya. Iya ya, nah itu kekurangan kita ya Bu Lena ya. Saya maksudnya ya, bukan kita ya. Iya. Nah sekarang kita mulai lupakan. Artinya gini, kalau kita lihat kekurangan teman kita, pasti di balik itu ada kelebihannya, ya. Dan seringkali ketika kita suuzon ternyata nggak terbukti, gitu kan ya. Mohon maaf, ya insya Allah kita kan udah ngaji lama ya Bu Rika ya, kita paham. Terus ya kita sih kepengennya, boleh jujur ya Bu Meli, pasti Bu Meli juga kepingin semuanya ikut gitu kan ya. Tapi kalau udah diumumin nggak ikut, mau gimana? Ya kan, itu satu. Yang kedua nih, kalau boleh jujur ya Bu Dini, Bu Nita, saya tuh kepengen kalau ada kuis yang dapat tuh gantian gitu loh. Tapi yang masuk, yang jawab dia lagi. Ya terus kalau misalnya ya Bu Mul ya, kalau misalnya saya nggak, kan Vivi suka, makanya saya suka sampai sore, sampai malam kadang-kadang. Nunggu yang lain. Lagi nunggu nih, ada nggak sih yang lain gitu kan ya. Ternyata nggak ada, dia lagi. Jadi ketika saya mau ngumumin, ya mohon maaf Bu Evi ya, dia lagi. Karena yang jawab ya dia terus gitu kan ya. Udah telat. Oh gitu. Cuma ini. Iya, saya juga begitu udah telat gitu kan. Aduh, aku pakai aja lah berusaha kasih kan. Usaha dulu tuh kata Ibu Nur. Kasih aja, ikut aja jalan. Saking usahanya jawabannya sama semua. Tinggal dikopas. Awan kopas ya berarti ya. Jadi begitu Bu Meli. Saya makanya kepingin, saya kadang-kadang suka menunggu, berharap bukannya nggak apa-apa, khawatir kan ya Bu Rika namanya. Saya menjaga hati aja. Kok nanti kok Bu Nani dia lagi sih gitu yang dapat gitu. Padahal saya tuh tunggu-tunggu Bu Meli nggak ada yang jawab. Nih kalau bisa saya sendiri nih yang jawab gitu. Oh jadi itu gue sampai sore. Oh gitu. Ya, ya. Akhirnya jadi nggak jawab ya. Iya. Oke, berarti nanti diumumkan ya untuk jawab ya. Iya. Oh gitu ya. Iya baik ya Bu Nas ya. Iya bisa asar ya. Nah itu dia. Saya tahu. Mohon maaf ya Bu Meli. Ibu-ibu bukan karena hadiah menjawab, tapi kita pengen jadi rame di grup gitu ya, makmur gitu kan di grup, semua komen ya, seru-seruan ya. Tapi alhamdulillah ada hadiah juga luar biasa, cantik lagi hadiahnya ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Biar suruh masak katanya ya. Iya. Oh gitu ya, jadi lebih praktis ya. Iya. Ini penyakit yang pertama ya. Mudah-mudahan insya Allah ya. Kenapa? Karena ketika ada dengki atau iri, itu akan mudah sekali memakan kebaikan-kebaikan kita. Maaf ya. Kalau saya misalnya nih, maaf, benci sama Vivi, segala kebaikan yang saya lakukan itu akan habis, kata Nabi. Ya, jadi dengki itu seperti api memakan kayu bakar. Karena kan apa kebaikan-kebaikan kita mau nggak mau jadi kita sebut gitu loh, iya kan? Karena kita nggak suka gitu boleh ya. Ya kadang-kadang emang disitulah diuji keikhlasan kita gitu ya. Nah jadi ini nasihat sih buat saya ya. Nah ibu-ibu kalau saya lihat lagi semua orang pasti punya kekurangan gitu ya. Karena kayak contoh misalnya saya punya pembantu, kalau makin lama pembantu tuh kita makin tahu kekurangannya ya. Dia juga udah makin tahu kekurangan kita. Kata anak-anak gini, Umi mau pergi pulang jam berapa nih? Ya mungkin lebih dari zuhur. Ini apa ibu-ibu mau outing saya bilang gitu ya. Nih pasti Mpok nih kalau tahu Umi pergi sebelum zuhur akan pulang. Tapi kalau ada saya jam 2 belum pulang. Mau beres-beres nanya dulu lah, Mi apalagi mau diberesin, Mi apalagi mau diberesin. Tapi kalau nggak ada saya kabur. Iya. Dia lihat kan? Kan dia lihat ya kan, apalagi biasanya di rumah ngezoom kan pakai daster. Ya kan cuma kerudungnya doang pakai bros. Bawahnya daster ya kan. Kalau pergi kan agak rapi dikit ya Bu Evi ya. Seperti itu Bu Dedi. Jadi ya maaf ya. Jadi kita tahu gitu ya. Tapi kalau saya pikir lagi Bu Rika, cari orang lain takut nggak jujur, kita nggak tahu kan. Terus yang kedua dia nggak tahu kebiasaan di rumah kita ya kan. Ketika kita nggak tahu rumahnya, kalau ini kan kita sudah tahu, ya sudahlah kita terima aja gitu ya. Begitu juga kita berteman ya ibu-ibu sekalian. Nah, penyakit yang kedua adalah ria ya. Ria itu selalu kepengen dilihat, selalu kepengen dinomor satukan ya. Mohon maaf ibu-ibu sekalian, kita kan di pengajian nggak ngelihat latar belakang nih kalau boleh jujur. Betul nggak Bu Meli ya? Ya Bu Meli pokoknya taunya semua anggota aja kan begitu ya. Ya Bu Meli bikin program, karena beliau ya pengurus bikin program, terus kemudian dijalankan ya kan. Semua ya harus dukung gitu kan ya. Saya semampu saya support ya kan. Nah tetapi kan nggak bisa gitu ya, memilih-milih gitu kan ya, tidak bisa ya. Kalau saya sih berharap semuanya well organized ya, artinya ikut gitu ya. Kenapa? Karena ini untuk kebahagiaan kita semuanya ya, untuk kebahagiaan kita semuanya. Nah, salah satu untuk supaya hati kita bersih, tidak ria, tidak sombong, tidak dengki dan tidak iri,
kita jalan-jalan seperti ini, outing, ngelihat gitu ya, halaman yang luas, ada kolam renangnya, ada ikannya, ya kan. Kalau di rumah ikan langsung digoreng saya, ya kan. Nah ini kan enggak gitu kan ya. Akhirnya bumi Allah tuh luas ya ternyata. Terus bagus juga Bu Lena. Tadi kita jalan, ada turunan, ada naikan, ada kita pada istighfar semuanya. Coba kalau ngaji Zoom nggak pada istighfar, pada sambil masak, sambil goreng, ya kan? Kok nggak fokus kan? Kalau tadi langsung istighfarnya ada 10 kali apa 15 kali. Iya, bagus Bu Dini yang di depan, karena Bu Dini kan udah tahu, ya kan kondisinya, udah ngerti medan. Saya nggak mau juga kalau disuruh di depan. Jadi pas lihat, waduh istighfar, saya langsung istighfar, ya kan. Udah gitu ada tragedi dikit lagi ya. Istighfarnya tambah banyak tadi ya, dikit kemana ada berapa 1 menit paling ya. Nah, jadi iya, disitulah hidup itu memang harus demikian gitu kan ya. Nggak monoton gitu ya. Kalau monoton kan lurus aja kan nggak enak. Ada seperti itu gitu ya. Dan alhamdulillah salah satunya kita keluar juga, Ibu lihat deh di sekitar tempat Budini ini, di vilanya Budini banyak sekali daun-daunan, tidak ada satupun daun yang sama. Itu ada itu ya, itu sukun ya, sukun tuh ada sukun, ada pisang di sana saya lihat, ada rambutan, ada mangga ya. Pohon durian juga ada. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Sama bunur di Parak. nah, ya, kalau berbuah luar biasa. Nggak ada satupun daun yang sama, tuh Bu Nita. Jadi ini menunjukkan kita juga nggak bakal sama, apalagi kita ibu bapaknya beda. Betul nggak Bu Nas? Tentunya nggak akan ada seperti daun. Bahkan gini loh ibu-ibu, satu pohon nih daun mangga misalnya atau daun sukun. Daun sukun kan kelihatannya sama tuh Bu Nur. Itu nggak ada yang sama loh. Satu pohon tuh nggak ada yang sama. Boleh dicek kalau nggak percaya. Cuman bentuknya secara mayoritas sama, tapi nggak sama gitu. Nah begitu juga kita, apalagi manusia ya Bu Mulyati. Pasti nggak ada yang sama. Ada kekurangan, ada kelebihan. Ya sudah kita anggap saudara semuanya. Coba enak ya, makanya kata Nabi SAW, kalau kita wafat 40 orang bilang kita baik, dia bakal masuk surga. 40 orang bilang kita baik. Coba bayangkan. Bilang baik. Makanya baik dulu kita. Iya betul ya. Coba bayangkan. Makanya kan kalau kita di Bekasi ya, kalau ada yang meninggal, ibu-ibu, bapak-bapak, apakah mayit ini ahlul khair? Khair, gitu ya. Ahlul khair Bu, khair lagi gitu. Kan namanya Hoir ya. Iya, Pak Khair ya. Kita mau bukan Pak Khair ya. Seperti itu kan ya, Masya Allah gitu ya. Iya, iya. Makanya jadi kita selalu ya. Tapi mohon maaf ya, walaupun lisannya khair, kalau dalam hati kita, kayaknya dia enggak deh, gitu kan ya. Itu kan pasti akan terbukti gitu ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, bagaimana supaya hati kita tuh teduh, hati kita bersangka baik, dekatkan diri kepada Allah. Ya kan, ingat Allah yang Maha Pencipta. Kalau kita mau benci sama orang, Allah aja nggak benci kok sama orang yang jahat pun. Yang munafik pun gak dibenci, boleh ditungguin sampai dia sadar. Iya kan? Apalagi kita gitu ya, tidak berhak gitu ya. Nah tentunya kita berproses ya, kita berproses. Dan kalau saya sih kepengennya doain ya Bu Nur dan ibu-ibu semua, makin tua tuh makin lapang dada. Betul gak Bu ya? Makin bisa nerima ya, bijaksana ya Bu Lena ya. Karena ya siapa sih yang kepengen susah? Saya yakin di muka bumi ini gak ada orang pengen susah ya. Kita lapang dada. Terus nanti juga Bu Meli nanti sebentar lagi merasakan ada menantu, mungkin kadang-kadang menantu berbeda dengan kita ya. Kalau menantu laki-laki enak, kita ngomong aja apa adanya. Kalau menurut saya ya, tapi kalau menantu perempuan beda lagi gitu. Saya tahan-tahan diri kalau menantu perempuannya, takut dibilang cerewet, padahal emang iya. Iya ya. Nah jadi memang berbeda gitu. Jadi kemudian ada besan, ya, lain lagi hubungannya ya. Jadi memang kita harus sangat hati-hati, tetapi hati yang lapang itu enak banget gitu. Nah kalau Nabi Musa itu baru minta sama Allah, baru minta Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah lapangkan dadaku. Tapi kalau umat Nabi Muhammad udah dilapangin sama Allah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah hatimu sudah aku lapangkan? Beda nih umat Nabi Musa sama kita umat Nabi Muhammad. Kita emang udah dilapangkan, tinggal kita mengamalkan gitu ya. Nah, jadi ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah, kita bersahabat bukan sehari 2 hari. Kita bersahabat udah lama ya Bu Lena. Insya Allah mudah-mudahan ini udah terseleksi
Dulu-dulu yang nggak baik udah dikeluarin sama Allah. Ya kan, ada yang nggak baik ya udah dikeluarin dulu, ada bunas, tetangganya bunas. Ya kan, bagus, sudah diseleksi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tinggal yang baik-baik, udahlah bersaudara, betul gak ibu ya? Kita bersaudara, saling memaafkan, saling menyayangi, kita dukung program-program dari insya Allah saling bersangka baik. Mudah-mudahan insya Allah Bu Dini selalu diberkahi Allah. Ya, terus kita juga minta sama Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku di agama ini. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik, untuk taat beragama. Jadi ibu-ibu sayang, ini kejadian benar ya. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya ngaji masih di Jatiwaringin tapi bukan di Al Hidayah. Ada ibu-ibu rajin ngaji, rajin ibadah, tapi hari tuanya tuh bimbang terus. Bu Nani, saya diterima nggak sih ibadah? Terima Bu. Terus insya Allah ibu baik kok gitu ya. Emang saya tahu dia baik. Datang ke rumah malam-malam sama anaknya. Ya itu tadi nggak bisa tidur. Akhirnya dia sholatnya nggak pernah khusyuk. Terus sholat habis 1 rakaat dia berhenti. 1 rakaat berhenti. Karena udah ya itu ujian. Maka ya ujian. Ada yang seperti itu Bu Meli. Mudah-mudahan kita tidak demikian. Insya Allah kita tetap berzikir dan sholat 5 waktu dengan baik. Ada lagi di pengajian yang lain lagi, ibu itu tadinya rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah. Di hari tuanya udah nggak bisa bangun, Bu Dini nggak mau disuruh sholat, nggak mau disuruh sholat. Kalau disuruh sholat nggak, suruh sholat nggak. Nah itu makanya doa ya muqallibal qulub ya. Ya wahai Allah yang bolak-balikin hati, tetapkan hatiku dalam kebaikan gitu, jangan sampai enggak gitu ya. Karena kita ingin selalu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah doa dari teman-teman kan itu selalu doain gitu. Walaupun nggak disebut namanya kan, ketika kita atahiyat tuh, ya kan, itu kan doa untuk semuanya. Wa ala ibadillah sholihin. Ya, kepada orang-orang yang soleh, itu semuanya itu disebut, terutama teman-teman dekat kita Bu Rina ya. Maka oleh karena itu doa kita termasuk. Semoga ketika teman kita sedang baca doa itu, kita didoakan. Mudah-mudahan insya Allah ya. Dan gak ada Bu Muji orang yang bisa hebat sendirian, enggak. Saya gak ada. Saya dengan izin Allah, terima kasih Ibu Al Hidayah sudah senang dan mau berkenan membersamai dengan saya sudah puluhan tahun juga. Itu karena ibu-ibu baik semuanya. Mungkin kalau ibu-ibu nggak baik, wah saya udah langsung Nani lo gue N gitu. Ya seperti itu ya. Jadi saling mohon maaf, pasti saya juga punya banyak salah ya, Bu Rita punya banyak kekurangan, tapi mari kita saling memaafkan ya. Karena kan doa kita Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya. Masya Allah, kata Nabi, siapa yang punya rumahnya ramai dengan tamu, maka rezekinya akan barokah insya Allah ya. Ini Bu Dini ya insya Allah ya. Dan kemudian siapa yang menyenangkan saudaranya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di surga kelak nanti ya. Senyum kepada saudaranya, pergi dengan saudaranya. Tapi juga termasuk tadi Bu Dini membuat saudaranya istighfar, itu juga pahala. Jadi kita istighfarnya banyak. Karena tanjakan ya boleh. Pulang tanjakan lagi Bu. Pulangnya kan Dapat pahala lagi Bu Dini. turunnya tanjakan lagi. Iya. Tambah berat habis makan. Berat. Makanya tadi kata Bu Lena gimana? Kata Bu Lena gimana kalau sebagian turun katanya? Baik ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan setiap siapapun yang menjadi ketua, terutama hari ini, saat ini ketuanya adalah Ibu Meli, wakil ketua Bu Nur, kemudian ada Bu Vivi, ada Bu Dini. Semoga perjalanan Majelis Al Hidayah bisa lebih kokoh, lebih baik ya, manfaat insya Allah, dan mudah-mudahan kita doakan semuanya akan diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam perjalanan nggak usah berpanjang-panjang ya. Kita saling kenal, ini juga penting ya, ta'aruf, saling mengenali satu sama lain. Kita lihat nanti makannya dia sukanya apa. Kalau dia nggak suka ayam, kebenaran. Iya, dia nggak suka ikan, alhamdulillah. Iya betul ya, alhamdulillah. Jadi kita lihat ya, makan nasinya dikit, wah syukurillah, gitu kan ya. Seperti itu. Jadi memang benar ya. Karena saudara itu Bu Rika ketika jalan bersama, makan bersama, next time tidur bersama-sama. Jadi kita bisa tahu ya, tidurnya ada nggak pakai guling, nggak pakai bantal, Bu Kamal, Bu Maliati. Jadi bantalnya bisa buat kita. Saya udah pernah tidur, jadi saya tahu. Makanya dekat-dekat aja sama beliau, ya kan? Gitu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Dini, terima kasih banyak Ibu Meli atas kebaikan semuanya, teman-teman semua. Semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan, dan insya Allah Allah takdirkan kita sampai akhir hayat kita istiqomah dalam keadaan senantiasa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya,
Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Amin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kokohkanlah majelis Ta'limah Hidayah, satukan hati kami ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh cinta, pertemuan penuh kasih sayang, dan jadikan ya Allah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami rezekinya Engkau barokahi, selamatkan dia, jauhkan anak-anak cucu kami dari kesulitan dan kesusahan, berkahi anak-anak kami dan jadikan mereka semua hamba yang takwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.